Jika aku bilang kau sudah selesai makan, maka kau sudah selesai. Berhenti bicara omong kosong, dan saat suasana hatiku sedang baik, keluarlah dari sini sekarang juga. Jika kau terus bicara omong kosong padaku, kedua gadis ini akan untuk tinggal bersamaku. Pemuda bertampang garang itu sangat mendominasi dan ia menatap dingin ke arah keempat orang itu. Dasar orang desa, kalian tidak boleh main-main dengan kami. Berhati-hatilah dan jangan membuat masalah. Pemuda lainnya juga berteriak dengan dingin. Mereka terbiasa bertindak arogan setiap hari, jadi bagaimana mereka bisa peduli dengan perasaan Lin Nan dan yang lainnya. Keluar dari sini sekarang, masih ada waktu. Pada saat ini, Lin Nan berbicara, dan suaranya mendominasi. Wah, kamu cari mati saja. Kami dari keluarga Zhang. Wah, masalah datangnya dari mulutmu. Dua pemuda lainnya langsung berteriak dingin. Nak, apakah kamu yakin ingin membuat masalah? Ekspresi pria berwajah ganas itu berubah, dia menatap Lin Nan sedingin ular berbisa. Mengapa ada orang-orang seperti ini di mana-mana, memamerkan kekuatan mereka dan berpikir mereka tak terkalahkan? Lin Nan sama sekali tidak peduli dengan ekspresi ketiga pemuda itu. Dia hanya menyesap sup binatang roh dengan tenang. Di akhir, dia tidak lupa berkomentar. Cobalah, sup tulang binatang macan tutul ini sungguh lesat. Melihat ketenangan Lin Nan, Lin Suyao mengambil mangkuk giok dengan tangan kosong dan menyeruputnya dengan bibir merahnya enak sekali. Kalian mencari kematian, jadi jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Pemuda berwajah garang itu mendengus dingin. Tertawa. Energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan tekanan tahap awal alam utusan suci meledak, dan atmosfer di dalam kotak itu langsung dipenuhi dengan ketegangan. Ledakan. Pemuda itu menamparkan dengan telapak tangannya dengan keras, dan cahaya lavender mengembun di telapak tangannya, memberi orang perasaan tercekik. Mata Su Shaohan sedikit menyipit, dan jelas bahwa dia juga merasakan kesungguhan. Kalau saja dia tidak menggunakan kartu trufnya, kekuatan serangannya akan sama dengan kekuatan serangan pemuda ini. Pemuda itu jelas ingin melukai atau membasmi Su Shaohan dengan serius, jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan. Tertawa, Su Shaohan juga mendengus dingin, dan energi sejati di tubuhnya mulai melonjak. Dia melambaikan lengan bajunya dengan ganas, dan dalam sekejap, badai yang kuat terbang keluar dari lengan baju Su Shaohan. Ledakan, tubuh kedua lelaki itu bergetar hebat, kursi yang diduduki Su Shaohan hancur berkeping-keping, dan pemuda itu mundur 3 langkah. Seketika, dia tampak kejam dan menatap Su Shaohan, dingin di matanya sangat kuat. Oke, aku ingin kamu mati. Pemuda itu berteriak dengan marah. Ayo, semuanya. Pemuda itu berteriak dingin, dan seketika energi sejati dari ketiga orang itu mulai melonjak. Desis, desis, desis. Momentum ketiga pria itu langsung meningkat bagai kobaran api, dan pada saat berikutnya, mereka bertiga bergegas menuju Su Shaohan secepat kilat. Itu sungguh tidak ada habisnya. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba berteriak dingin, dengan seringai di wajahnya. Ledakan, dia bahkan tidak berdiri, melainkan mengayunkan tangan kanannya seperti naga raksasa. Pada saat ini, yang terlihat hanyalah bayangan tinju ganas Lin Nan. Ledakan, namun, tiba-tiba kekuatan dahsyat meledak dari lengan Lin Nan, dan dalam sekejap, kekuatan itu menghantam dada ketiga pemuda itu dengan kuat. Dalam sekejap, mereka bertiga terlempar mundur, darah menyembur keluar dari mulut mereka. Ketiga sosok itu terbang lurus dari atas ke bawah, dan langsung menimbulkan suara keras. Bukankah ini jenius dari keluarga Zhang? Dia adalah orang kuat di tahap awal alam utusan suci. Bagaimana dia bisa diusir seperti ini? Mungkinkah dia orang kuat di tahap tengah utusan suci? Dalam sekejap, banyak orang jenius di lantai bawah mulai berspekulasi tentang Lin Nan dan orang lain di dalam kotak. Aku akan pergi. Di dalam kotak di lantai 2, Su Shaohan tiba-tiba berseru, wajahnya penuh keterkejutan. Saudara Lin Nan, kekuatan serangan macam apa ini? Apakah tanganmu sudah disempurnakan oleh pemurni senjata itu? Apakah sekuat itu? Tidak heran Su Shaohan terkejut. Itu karena kecepatan Lin Nan terlalu cepat saat itu. Dia menjatuhkan 3 orang dalam sekejap. Lin Nan menatap Su Shaohan tanpa daya. Itu karena kamu bodoh. Su Shaohan terdiam beberapa saat. Baru pada saat inilah dia menyadari dengan jelas kesenjangan antara dirinya dan Lin Nan. Jika Lin Nan dan aku benar-benar bertarung di pertemuan pertukaran jenius, aku mungkin akan berakhir seperti ketiga orang ini. Lin Suyao menatap Lin Nan dalam-dalam, matanya sebening air musim gugur yang penuh dengan warna-warna aneh. Setelah makan malam, mereka berempat menuju ke tempat tinggal mereka. Saya mendengar para jenius di kota berbicara tentang para jenius yang datang untuk ujian binatang roh. Kudengar ada seorang pemuda berpakaian putih, yang kultivasinya tampaknya telah mencapai level Raja Suci. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia pasti akan memasuki Sekte Yutian.
Aku hanya berharap aku tidak bertemu dengannya, kalau tidak, itu akan menjadi bencana. Menjadi mengerikan. Baru saja, seorang jenius di tahap tengah alam Saint Envoy dihancurkan dantiannya. Tampaknya itu dilakukan oleh seorang pria kuat di puncak tahap akhir Saint Envoy. Tampaknya ujian binatang spiritual ini akan jauh lebih berdarah. Pada awalnya, orang-orang meninggal. Sayang, sudah hampir waktunya untuk kembali. Kejam sekali. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali hidup-hidup. Setelah 2 hari, ujian binatang roh akhirnya dimulai. Banyak orang jenius datang ke pegunungan Qianduan dengan penuh harap dan terkejut. Seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri di depan pegunungan Qianduan saat ini, menatap banyak orang jenius, hanya ada ketidakpedulian dan kesombongan di matanya. Ujian binatang roh dimulai sekarang. Aku akan membuka pegunungan Qianduan lagi dalam sebulan, dan yang harus kalian lakukan hanyalah bertahan hidup. 100 orang teratas dalam poin dapat memasuki Sekte Yutian. 100 orang. Lin Nan melihat sekeliling dengan tenang. Ada banyak orang, sepertinya ada ribuan orang. Kemungkinan tereliminasi tidak terlalu tinggi. Selama dia berhati-hati, tidak akan ada masalah. Sebenarnya, lelaki tua berjanggut putih ini tidak menjelaskannya dengan jelas. Ya, 100 orang teratas dapat memasuki Sekte Yutian, tetapi hanya 50 orang jenius teratas yang dapat memasuki sekte luar, dan murid-murid lainnya hanyalah murid terdaftar. 50 yang pertama, Lin Nan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tampaknya kemungkinan tereliminasi memang cukup tinggi. Tertawa. Pada saat ini, lelaki tua berjanggut putih itu melambaikan tangannya, dan seluruh pegunungan Qianduan tiba-tiba memancarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan. Kemudian, riak cahaya transparan perlahan menghilang. Sebuah pintu besar yang kacau perlahan muncul, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya dari luar. Mereka yang memasuki pegunungan Qianduan harus melakukannya sendiri. Suara mendesing. Setelah lelaki tua berjanggut putih itu selesai berbicara, semua orang berhenti berbicara. Satu demi satu sosok menyerbu ke dalam gerbang kekacauan besar secepat kilat, lalu menghilang. Pada saat ini, Zhao Yuanlang berjalan dengan angkuh di depan Lin Nan, melirik Su Shaohan, lalu dengan rakus menatap tubuh Leng Qingya yang anggun dan angkuh, menjilat bibirnya dengan panas, dan akhirnya menatap tubuh Lin Nan. Nak, aku menunggumu di Gunung Qianduan, jangan takut untuk datang. Sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Sepertinya cedera yang kamu alami terakhir kali tidak serius. Kamu sama sekali tidak ingat. Lin Nan melirik Zhao Yuanlang dengan acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Zhao Yuanlang masih berani pamer di depannya. Kamu pikir kamu siapa? Jenderal yang kalah, bisakah Anda lebih waspada? Anda, Zhao Yuanlang tercekat sejenak dan menatap Lin Nan dengan penuh kebencian. Jangan terlalu sombong. Aku harap saat kita bertemu lagi, kamu masih bisa berbicara dengan sombong seperti itu. Zhao Yuanlang tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Lin Nan secara lisan, jadi dia tidak membuang-buang kata lagi. Dia melirik Lin Nan dan 3 orang lainnya dengan kejam sebelum berbalik dan pergi. Bao, Su Shaohan mendengus dingin, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Dia pikir dia jagoan. Kalau kamu masuk ke pegunungan Qianduan, kamu akan menghancurkannya saat kamu punya kesempatan. Kita tidak bisa menahan orang seperti ini. Bahkan Lin Sueyao mengucapkan tanggapan dingin. Ngomong-ngomong, kita semua akan dipisahkan begitu memasuki gerbang kekacauan. Setiap orang harus melindungi diri mereka sendiri dan jangan dibiarkan sendirian. Wajah Su Shaohan tiba-tiba berubah saat dia teringat sesuatu. Memisahkan, wajah Leng Qingya dan Lin Sueyao berubah warna. Dengan kekuatan mereka, akan sangat berbahaya jika mereka pergi sendiri. Tidak apa-apa, kamu bisa bersembunyi, aku akan menemukanmu. Lin Nan selalu terlihat tenang dan kalem, tetapi dia juga sedikit kesal. Tidak diragukan lagi akan lebih baik baginya jika mereka berpisah. Tetapi jika sesuatu terjadi pada Leng Qingya dan Lin Sueyao, dia akan merasa gelisah. Kenapa kamu tidak pergi saja? Apa yang kamu tunggu? Saat ini, lebih dari separuh dari kerumunan yang berjumlah lebih dari 1000 orang telah masuk, dan beberapa orang yang masih ragu-ragu kini berpikir apakah layak untuk masuk guna mengambil kesempatan bagi masa depan mereka. Ayo pergi. Ingatlah untuk menyamarkan dirimu setelah masuk, terutama kamu dan Qingya. Lin Nan melirik Lin Sueyao dan Leng Qingya lagi, dan sedikit rasa malu melintas di matanya. Cobalah membuat pakaianmu setua mungkin, kenakan pakaian longgar, cari tempat yang aman, dan tunggu aku. Leng Qingya dan Lin Sueyao juga tersipu malu. Tempat yang disapu Lin Nan itulah yang membuat mereka tersipu malu. Leng Qingya buru-buru menutupi dadanya, wajahnya semerah apel. Lin Nan terbatuk kering untuk meredakan suasana canggung. Ayo pergi, tunggu aku. Keempat sosok itu langsung masuk ke Chaos Gate. Lin Nan merasa waktu berlalu begitu cepat, pandangannya sedikit kabur, dia hanya menarik tangan Su Shaohan, tidak tahu kapan dia melepaskannya.
Situasi ini persis sama seperti saat dia pertama kali datang ke bintang suci Long Yuan. Lin Nan berdiri dan mendapati dirinya terbaring di sebuah lembah. Di sini terdapat rerumputan dan pepohonan liar, dan rerumputan serta pepohonan tersebut memiliki suasana kuno. Dari waktu ke waktu, Anda dapat mendengar auman binatang buas di kejauhan, membuat orang merasa seolah-olah berada di zaman kuno. Apakah ini pegunungan Qianduan? Lin Nan sama sekali tidak takut. Dia melihat sekeliling, menentukan arah, dan terus melangkah maju. Wah, aku ketemu cewek secepat ini. Pada saat ini, suara arogan tiba-tiba datang dari atas. Lin Nan mengangkat kepalanya sedikit dan melihat seorang pria muda dengan kulit pucat berjongkok di dahan pohon kuno, menatap Lin Nan dengan seringai di wajahnya. Nak, serahkan saja kartu identitasmu dan jangan memaksaku melakukan apapun. Ketika dia bicara, sekilas niat membasmi berwarna merah darah muncul di mata pemuda berwajah pucat itu. Oh, Lin Nan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Sungguh suatu kebetulan. Saya masih berpikir tentang cara menemukan binatang roh untuk mendapatkan poin. Sebelum saya sempat menyelesaikan pikiran itu, seseorang datang untuk memberikan poin kepada saya. Lin Nan sangat senang. Baiklah, kalau begitu turunlah dan ambillah. Wah, jangan paksa aku turun, cepat lempar token identitasmu, aku terlalu malas melakukannya lagi. Pemuda berwajah pucat itu menatap Lin Nan dengan mata segitiganya. Lin Nan hanya mencibir, tidak peduli, dan terus melangkah maju. Prioritas utamanya sekarang adalah menemukan Leng Qingya, Lin Sueyao dan Su Shaohan. Mengenai masalah poin, Lin Nan tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan mendapat tempat pertama di antara sekian banyak pembangkit tenaga alam Raja Suci. Namun tidak terlalu sulit untuk memasuki sekte luar sekte Yutian. Melihat Lin Nan mengabaikannya, wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi gelap. Nak, kamu mencari kematian. Suara mendesing. Seberkas cahaya melintas dan datang langsung dari pohon di depan Lin Nan. Kau yang meminta ini, nak. Pemuda berwajah pucat itu berteriak dengan ganas. Ledakan. Sebuah pukulan dilancarkan dengan ganas, dan energi sejati yang dahsyat menyapu dengan liar, menyebabkan debu beterbangan dan pepohonan berguncang. Cahaya redup bersinar dengan tekanan kuat dari Saint Envoy tingkat menengah. Heh, tahap tengah dari utusan suci. Lumayan, Lin Nan bicara dengan tenang, dengan sedikit nada sarkasme. Kapankah pemuda berwajah pucat itu menerima penghinaan seperti itu? Dia telah menjadi seorang jenius dalam keluarga sejak dia masih kecil. Di usia muda, dia sudah menjadi orang kuat di tahap tengah alam utusan suci. Tahun ini, dia memiliki kesempatan untuk memasuki sekte Yutian. Siapa yang tidak akan bersikap hormat saat melihatnya? Siapa yang tidak akan terdiam saat melihatnya? Beraninya anak ini menantangku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata kematian. Suara mendesing. Sosok Lin Nan tiba-tiba melesat bagai kilat, seakan-akan dia telah berteleportasi. Faktanya, dia bahkan tidak menggunakan sayap pertempuran 5 elemen, tetapi kecepatannya sungguh terlalu cepat. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras di ruang terbuka di hutan, dan sebuah lubang besar yang dalam muncul di hadapan mereka berdua. Lin Nan melirik sekilas dan mengangguk sedikit. Yah, tenaganya bagus, tapi akurasinya agak kurang. Melihat Lin Nan masih tidak lupa mengejek, wajah pemuda berwajah pucat itu tiba-tiba berubah pucat. Wah, aku ingin kamu melepas tanda pengenalmu dan melupakannya. Tapi karena kamu tidak tahu apa yang terbaik untukmu, maka Tik Mahadewa saja. Tertawa, aura pembasmi yang sangat kuat tiba-tiba muncul di mata pria berwajah pucat ini, dan lapisan cahaya tiba-tiba bersinar dari tubuhnya, sungguh mengejutkan. Pada saat ini, dia menghunus belati berwarna merah darah, dan cahaya darah yang pekat mewarnai rumput liar di tanah menjadi warna merah tua. Saat pedang itu terhunus, tiba-tiba muncul lekukan yang dalam di tanah, yang menunjukkan betapa luar biasanya harta karun ini. Wah, benda ini cukup menakutkan, iya. Lin Nan tentu saja tidak pelit dengan kata-kata terhadap musuhnya. Dia terus melontarkan komentar-komentar sarkastik, tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang tidak mengenakan, tetapi setiap kata menusuk hati pria berwajah pucat itu. Napasnya mulai cepat dan wajahnya memerah, hampir berdarah. Mati. Pada saat ini, pria berwajah pucat itu hanya ingin membasmi Lin Nan untuk melampiaskan amarahnya. Dia berharap bisa memotong-motong Lin Nan menjadi beberapa bagian sehingga dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Tertawa, pedang menghantam langit, dan langit dipenuhi bayangan pedang yang beterbangan. Energi pedang yang bersiul itu benar-benar menebang banyak pohon di sekitarnya. Itu sangat membosankan. Lin Nan bergumam pada dirinya sendiri, menggelengkan kepalanya, dan sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tertawa, saat suara Lin Nan jatuh, energi sejati di tubuhnya meledak, dan tekanan tahap tengah utusan suci juga meledak. Dalam sekejap,
sebuah badai dahsyat tiba-tiba muncul di daratan dengan Lin Nan sebagai pusatnya, menyapu ke arah sekitarnya. Pohon-pohon tua di sekitarnya berdesir, seolah-olah hendak patah. Pria berwajah pucat itu tiba-tiba menyipitkan matanya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa bocah ini juga seorang pria kuat yang setingkat dengannya. Namun sesaat kemudian, aura kejam dan penuh kekerasan di mulutnya malah bertambah kuat. Kamu sebenarnya sangat lemah. Ledakan. Saat Lin Nan selesai bicara, terdengar suara ledakan keras dan wajah pucatnya tiba-tiba berubah warna. Dia bahkan tidak melihat gerakan Lin Nan dengan jelas, dia hanya mendengar suara mengejek Lin Nan yang samar, dan kemudian penglihatannya tiba-tiba menjadi gelap, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan tubuhnya tiba-tiba terbang keluar, sampai dia mematahkan dua pohon kuno dan jatuh ke tanah. Saat itu, semua tulang di tubuhnya patah dan dia jelas sudah meninggal. Lin Nan, 10 poin. Tertawa, token identitas di tubuh Lin Nan tiba-tiba menyala, dan aliran cahaya terbang keluar dari pria berwajah pucat itu dan masuk ke token identitas Lin Nan, mengungkapkan poin-poin Lin Nan. Lin Nan berlari cepat di hutan lebat, dan bahkan jika dia bertemu beberapa jenius, dia akan menghindarinya jika memungkinkan. Dia sekarang ingin sekali menemukan Leng Qingya dan dua orang lainnya. Jika terlambat, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Jika mereka hanya kehilangan nyawa, itu hanya akan menjadi nasib buruk, tetapi Leng Qingya dan Lin Sueyao sama-sama wanita cantik dengan kecantikan yang luar biasa. Jika seseorang dengan niat jahat menemuinya, akibatnya akan lebih buruk daripada kematian. Lin Nan tiba-tiba berhenti dan melihat ke satu arah. Sebenarnya, hal tersulit dalam ujian binatang roh ini adalah menghindari binatang roh tingkat tinggi. Mungkin sulit bagi orang lain, tetapi bagi Lin Nan, itu jauh lebih mudah. Dengan persepsinya yang mengerikan, dia secara alami dapat merasakan benda-benda dalam jarak beberapa mil di sekitarnya. Ini juga merupakan kartu truf yang dia janjikan untuk menemukan Leng Qingya dan yang lainnya. Pada saat ini, alasan dia berhenti bukanlah karena dia menemukan Su Shaohan dan 3 orang lainnya, tetapi karena dia mendapati ada sebuah benda kecil yang mengikutinya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bahkan dengan persepsi Lin Nan, dia hanya bisa merasakan keberadaannya tetapi tidak bisa melihat seperti apa wujudnya. Lin Nan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak melihat dengan jelas benda kecil apa itu, dia tahu benda itu tidak menimbulkan ancaman apapun kepadanya, jadi dia tidak peduli. Lin Nan tidak peduli, dia hanya memperhatikan sejenak dan terus melangkah maju. Bahkan saat bertemu beberapa pemuda, dia tidak berhenti. Dia menggunakan persepsinya yang mengerikan untuk menjelajahi lingkungan sekitar dan mencari jejak. Tiba-tiba, Lin Nan bergerak dan terbang ke sebuah pohon tua yang tinggi. Dia berdiri di sana dan melihat ke ruang terbuka di kejauhan. Pertempuran sengit sedang terjadi. Ledakan, aliran udara yang dahsyat menyapu semua pasir dan batu di ruang terbuka, menutupi langit dan matahari, menyelimuti seluruh ruang terbuka, sehingga mustahil untuk melihat situasi di dalamnya. Tertawa, yang bisa dilihat hanyalah kilatan cahaya yang berharga, yang membuat asap dan debu bersinar terang dan indah. Mengaum, raungan besar seekor binatang terdengar, kemudian ruangan terbuka itu tiba-tiba menjadi sunyi. Saat berikutnya, angin kencang yang dahsyat tiba-tiba muncul, meniup semua asap dan debu. Setelah debu mereda, seekor binatang buas setinggi 3 meter dan lebar 4 atau 5 meter terlihat tergeletak di ruang terbuka. Namun saat itu ia ketakutan dan penuh luka, darah mengalir di sekujur tubuhnya, membuat sisik-sisiknya bersinar dengan cahaya merah terang. Ada 2 pria dan seorang wanita yang penuh memar, mencoba menopang diri mereka sendiri, tampak sedikit lelah. Apakah ini makhluk roh di tahap tengah alam utusan suci? Skor ini sebenarnya tidak rendah. Pakaian wanita itu basah oleh keringat, seluruh tubuhnya basah, menonjolkan bentuk tubuhnya yang ramping dengan sempurna. Penampilannya tidak secantik Lin Sueyao dan Leng Qingya, tetapi dia memiliki sedikit kesan gadis cantik, yang sangat imut. 2 pemuda lainnya, yang satu berbadan kekar dan berpenampilan jujur, sedangkan yang lainnya berbadan ramping dan berpenampilan elegan. Sosoknya sedikit lebih dekat ke wanita itu, tampak sangat peduli. Lin Nan menyaksikan dengan tenang. Meskipun perampasan binatang roh terjadi, jika Lin Nan menginginkan poin, dia tentu akan memperjuangkannya sendiri. Mengapa dia harus merebutnya dengan paksa? Dilihat dari semburan energi sejati yang dipancarkan ketiga orang itu, pemuda anggun itu memiliki tingkat kultivasi paling tinggi, yakni pada tahap tengah utusan suci, sedangkan 2 orang lainnya hanya berada pada tahap awal utusan suci. Lin Nan tidak tahu nama binatang roh itu. Dia bukan dari bintang suci Long Yuan, jadi wajar saja kalau dia tidak bisa mengenalinya. Huanan, pedangku tidak bisa menembus badak berlapis baja ini. Bagaimana aku bisa membasminya? Wajah gadis cantik itu penuh dengan kecemasan. Tidak apa-apa, Tang Feiyan, kamu dan Han Chu hanya perlu bertugas memikatnya, dan aku akan menangani sisanya. Aku masih tidak percaya bahwa aku, seorang jenius di tahap tengah alam utusan suci,
dapat jangan lakukan apapun pada badak bodoh ini. Ada sedikit nada bangga dalam nada bicara pemuda anggun itu. Han Chu adalah orang jujur. Dan tidak mengatakan apa-apa, jadi dia hanya mengangguk. Tang Feiyan tahu bahwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, akan sulit untuk membasmi badak lapis baja itu, apalagi membuatnya tetap hidup di pegunungan Qianduan. Hidungnya yang indah hanya mengernyit dan dia tidak mengatakan apapun, yang dianggap sebagai persetujuannya. Tatapan mata Huanan tampak serius. Badak lapis baja itu berkulit tebal dan berdaging keras, dan ketiga pria itu telah menyerangnya sejak lama. Walaupun sekujur tubuhnya penuh bekas luka dan darah berceceran di tanah, luka-lukanya sebenarnya tidak serius. Huanan ingin mengejar Tang Feiyan, jadi tentu saja dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan Tang Feiyan dan tampil baik, jadi dia mengambil tanggung jawab dan berkata bahwa dia akan menjadi penyerang utama. Tertawa, energi sejati yang gila berkumpul di tubuh Huanan. Kekuatannya mencapai puncaknya saat ini. Lapisan cahaya terang muncul dari tubuhnya, memberi orang kekuatan aneh. Mulailah, mengikuti perintah Huanan, Han Chu dan Tang Feiyan berteriak dengan marah dan bergerak maju ke arah badak lapis baja. Ledakan, kuku raksasa itu mendarat dengan bunyi gedebuk, dan seketika bumi bergetar hebat, asap dan debu mulai memenuhi udara. Suara mendesing, sosok Tang Feiyan tiba-tiba muncul di depan badak lapis baja, dan belati tajam tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan cahaya biru, memberi orang perasaan tajam. Ledakan, sosok Han Chu tiba-tiba mulai membengkak. Ini sepertinya semacam keterampilan fisik. Lin Nan pernah melihat Sun Tang melakukannya sebelumnya. Mungkin tidak sama, tetapi sangat mirip. Dengan cara ini, kekuatan Han Chu pasti akan meningkat, membuat orang-orang merasa tertindas. Mengaum, badak lapis baja itu tiba-tiba meraung, dan benar-benar dipotong oleh Tang Feiyan, meninggalkan bekas berdarah di tubuhnya. Ia marah dan ingin menghancurkan Tang Feiyan sampai mati, meskipun itu hanya menggelitiknya, tetapi ia sudah muak dengan ketiga manusia ini. Ayo cepat, Han Chu tiba-tiba berteriak, dan tubuh besar badak lapis baja itu seolah-olah menenggelamkan Han Chu. Melihat Huanan belum mengambil tindakan apapun, dia tiba-tiba menjadi sedikit marah. Kau pikir aku tidak ingin melakukannya? Aku sudah mencari kesempatan. Wajah Huanan berubah. Dia sekarang menyadari betapa sulitnya menghadapi badak berlapis baja. Dia tidak bisa melukai dalamnya sama sekali, yang membuatnya cemas. Ledakan, terdengar suara tumpul. Han Chu melayangkan pukulan, tetapi efeknya sangat lemah, tidak ada efek sama sekali. Wajahnya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, Tang Feiyan tiba-tiba menjerit, dan melihat api menyembur dari mata badak berbaju besi, dan ia berlari ke arah Tang Feiyan dengan marah. Kekuatan dahsyat itu menciptakan banyak lubang dalam di tanah, memberi orang-orang kejutan primitif. Tidak, ia tidak punya cara untuk menghindarinya. Benturan hebat itu pasti akan menghancurkan tubuhnya menjadi tumpukan daging cincang. Keputusasaan sudah tampak di matanya. Dia masih muda dan dia tidak ingin mati. Tetapi pada saat ini, Huanan, yang seharusnya bisa menyelamatkannya, menggertakkan giginya. Dibandingkan dengan memasuki sekte Yutian, apa itu wanita? Tertawa, dia mengambil tindakan saat ini. Ketika Tang Feiyan mengorbankan dirinya, dia ingin memasukkan hartanya ke mata badak berlapis baja, mungkin itulah titik lemahnya. Jika Anda bertaruh dengan benar, poinnya akan sangat menggiurkan. Lin Nan tidak ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa Huanan mengabaikan teman-temannya dan memilih untuk mendapatkan poin. Suara mendesing. Dia tetap mengambil tindakan. Sosoknya seperti kilatan petir lavender, menarik seberkas cahaya, batu cahaya itu memancarkan cahaya warna-warni. Ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen sejak tiba di bintang suci Longyuan. Dua suara tiba-tiba terdengar. Yang satu adalah pukulan mematikan Huanan, dan yang lainnya adalah teriakan putus asa Tang Feiyan. Ledakan. Pada saat ini, kepala besar badak berlapis baja itu tiba-tiba berayun dan menjatuhkan Huanan. Huanan tidak melukainya sama sekali, namun terbang beberapa meter jauhnya dan menghantam pohon tua dengan keras. Rasa sakit saat itu seakan-akan telah menghancurkan tulang belakangnya. Darah menyembur keluar dan kerah bajunya memerah, sungguh menyedihkan. Tepat ketika Tang Feiyan putus asa, matanya yang cerah telah melihat badak lapis baja tepat di depannya. Nafas panas yang menyengat telah berubah menjadi angin dingin yang berhembus ke wajahku dan mendinginkan hatiku. Tanpa sadar dia menutup matanya. Apakah ini akhir? Tang Feiyan, Han Chu juga berteriak dengan enggan, tapi apa gunanya sekarang? Dia terlambat untuk menyelamatkannya. Suara mendesing. Suara angin pecah tiba-tiba meledak di telinga Tang Feiyan, dan kemudian dia mendengar suara samar yang benar-benar menghangatkan hatinya. Serahkan padaku. Secara naluriah, lengannya digenggam erat oleh sepasang tangan besar, lalu tubuhnya tiba-tiba melayang. Dia membuka matanya dengan kaget karena udara,
dan melihat sesosok tubuh ramping berdiri sendiri dan dengan bangga. Profil yang sempurna itu memberinya semacam keajaiban menenangkan yang aneh, menyebabkan detak jantungnya bertambah cepat tanpa sadar. Siapa dia? Perasaan selamat dari bencana tidak membuatnya senang. Sebaliknya, Tang Feiyan berteriak ketakutan pergi. Tetapi pada saat ini, sosok itu tidak bergerak sama sekali, dan jubah taunya berkibar tertiup angin. Sebelum dia sempat bersiap, pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan Tang Feiyan tiba-tiba terjadi di depannya. Badak berbaju besi yang berlari kencang itu sudah mendekati pemuda sempurna itu. Tubuhnya yang besar bagaikan gunung suci, sedangkan pemuda sempurna itu begitu pendek. Sama seperti lautan, sama seperti beras dan millet. Lucu sekali gambarnya, tertawa. Namun kemudian pemuda sempurna itu terlihat memegang tongkat emas di satu lengan dan menepuk dahi badak berbaju besi yang berlari ke arahnya dengan marah. Anak kecil, kamu nakal sekali. Kamu ingin sekali dipukul. Si kecil, itu badak lapis baja yang tingginya 3 meter dan panjangnya 4 atau 5 meter. Beraninya kau bilang dia makhluk kecil. Nakal, serangan yang dapat dengan mudah menghancurkan seorang pria kuat di tahap awal Saint Envoy menjadi setumpuk pasta daging tidak ada hubungannya dengan kerusakan. Masih mencari gara-gara, apakah kau benar-benar mengira dirimu adalah orang kuat setingkat Raja Suci? Apakah bisa membasmi badak lapis baja? Meski badak berlapis baja hanya makhluk roh di tahap tengah utusan suci, pertahanannya terlalu menakjubkan. Bahkan orang kuat di tahap akhir alam utusan suci tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa membasminya. Dalam sekejap, tepat pada saat Lin Nan menyelamatkan Tang Feiyan, saat suara samar Lin Nan terdengar, Han Chu dan Hua Nan tampak membeku. Namun, Han Chu jelas tidak peduli tentang ini. Meskipun dia merasa Lin Nan hanya bicara omong kosong, dia telah menyelamatkan Tang Feiyan, dan dia sangat bersyukur atas hal itu. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Apakah kau mencoba mencuri binatang roh kami? Keluar dari sini. Meskipun ini adalah ujian bagi makhluk roh, tidak semua orang pasti pembasmi. Masih ada orang yang menjunjung tinggi prinsip kebaikan. Han Chu jelas-jelas orang yang peduli dengan kehidupan manusia. Begitu Hua Nan selesai berbicara, wajah Tang Feiyan, Han Chu dan Lin Nan tiba-tiba berubah. Apa, mencuri binatang rohmu? Kamu bisa saja menyelamatkan Tang Feiyan tadi, tapi kamu tidak menyelamatkannya. Sekarang setelah seseorang menyelamatkannya, kamu masih mengatakan bahwa mereka mencoba mencuri poin binatang rohmu. Apa yang salah dengan otakmu? Bahkan orang baik seperti Han Chu tidak tahan lagi. Lin Nan melirik Hua Nan dengan acuh tak acuh, tubuhnya tidak bergerak sama sekali, dia menatap dingin ke arah badak berbaju besi di depannya, sedikit niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Tertawa, pikirannya tiba-tiba bergerak, dan Ding Hai Shenzhen muncul di tangannya dalam sekejap, dengan tanda-tanda misterius di atasnya yang bersinar dengan cahaya. Di bawah cahaya keemasan, segalanya tentang Lin Nan tampak sempurna. Nak, keluarlah dari sini sekarang juga. Jika kau mencoba mencuri binatang roh kami, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Melihat Lin Nan masih tidak bergerak, Hua Nan tidak peduli dengan darah yang mengalir dari sudut mulutnya dan berteriak. Bahkan Tang Feiyan dan Han Chu diikat di sana bersama-sama, seolah-olah Lin Nan akan terbasmi begitu dia mengambil tindakan. Bising, Lin Nan tidak menyangka akan bertemu orang seperti itu, dan rasa dingin di hatinya pun menjadi semakin kuat. Dia benar-benar ingin berkelahi. Dia tidak hanya bicara. Ledakan, kekuatan hentakan yang keras menyebabkan pohon-pohon di sekitarnya mulai berguncang. Pohon-pohon kuno yang besar hancur berkeping-keping oleh badak-badak bersenjata, dan beberapa batu biru yang berdiri juga hancur. Suara mendesing. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba terangkat tinggi, dan dalam sekejap dia berada di atas badak lapis baja. Ding Hai Shenzhen di tangannya membuat tubuhnya terlihat sangat ramping. Ini, bahkan Hua Nan sedikit tercengang. Tang Feiyan dan Han Chu membuka mata mereka lebar-lebar. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Nan akan memilih untuk menghadapi badak lapis baja ini dengan kekuatan seperti gunung. Apakah kamu akan menang? Ledakan. Saat berikutnya, Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan tiba-tiba mengeluarkan cahaya dan bayangan yang luar biasa, dan kekuatan besar itu jatuh dengan keras. Ledakan. Serangan itu mengenai kepala badak berbaju besi itu dengan keras. Jejak penghinaan melintas di mulut Hua Nan. Kamu hanya berpura-pura. Apakah kamu pikir kamu bisa membasmi badak berlapis baja? Baru saja, mereka bertiga menghabiskan waktu setengah hari mencoba membasmi badak berlapis baja tetapi gagal. Mereka hanya melukainya sedikit. Sekarang kau ingin membasminya sendirian. Sebenarnya Hua Nan takut kalau ketiga anak buahnya akan sibuk dalam waktu lama dan akhirnya akan menyulitkan Lin Nan, jadi dia mengancam. Selama aku dapat memasuki Sekte Yutian, apa masalahnya jika aku menyinggung beberapa orang? Di mata si jenius ini, siapakah Lin Nan? Dia hanya seorang anak desa dari daerah kecil yang tidak punya hak untuk dihormati.
Han Chu juga tidak percaya bahwa Lin Nan bisa berhasil. Lagi pula, mereka bertiga sudah bekerja sama sejak lama. Namun, dia juga tidak ingin Lin Nan terluka. Lagi pula, dia baru saja menyelamatkan Tang Feiyan. Di antara mereka, Tang Feiyan memiliki pikiran yang paling rumit. Lin Nan adalah pria yang muncul saat dia putus asa. Dia bagaikan dewa dan mendorongnya menjauh. Dia tidak percaya kalau Lin Nan akan berhasil, tetapi dia sungguh-sungguh ingin Lin Nan berhasil. Jika dia kehilangan nyawanya saat menyelamatkanku, mengingat kepribadiannya, dia pasti akan merasa bersalah selama sisa hidupnya. Tepat saat mereka bertiga belum menemukan jawabannya, sebuah suara tumpul tiba-tiba bergema di sekitar mereka. Ledakan. Terdengar suara keras, Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan menghantam kepala badak lapis baja itu. Dalam sekejap, semua energi sejati di tubuhnya meledak dan berguling turun seperti sungai Yangtze. Ledakan. Saat Tang Feiyan, Han Chu dan Huanan menyaksikan dengan ngeri dan kaget, badak berbaju besi besar yang sebelumnya tak terkalahkan itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan suara keras. Ia juga memiliki kekuatan benturan ke depan, menciptakan lubang besar yang dalam langsung di tanah, dan di ujung lubang dalam itu terdapat jurang besar. Diam, mereka bertiga menutup mulut mereka pada saat yang sama. Pemandangan ini terlalu mengejutkan. Badak berbaju besi itu benar-benar dipukuli sampai mati oleh pemuda ini dengan tongkat. Bagaimana itu mungkin? Sampai saat ini, mereka harus percaya bahwa apa yang baru saja diucapkan pemuda itu bukanlah omong kosong, dia hanya mengungkapkan rasa percaya dirinya dengan cara yang sederhana dan ringan. Dengan baik, Huanan menelan ludah. Wajahnya terasa seperti besi panas membara dan terasa sakit. Dia terkejut dengan kekuatan Lin Nan, tetapi rasa tidak mau yang kuat muncul dalam hatinya. Kami bekerja keras untuk melukai badak berlapis baja dengan serius, tetapi kau malah menghancurkannya dengan tongkat sederhana. Bagaimana bisa kau bersikap tidak masuk akal? Dalam sekejap, wajah Huanan mulai menjadi gelap, dengan tatapan dingin di matanya. Terima kasih. Wanita bernama Tang Feiyan itu sangat pemalu, dan setelah selamat dari bencana, dia tampak semakin rapuh. Mungkin karena dia melihat wajah Lin Nan yang sempurna dan sangat tampan sehingga membuat wajahnya menjadi merah luar biasa karena malu. Tidak apa-apa, ini hanya bantuan kecil. Lin Nan berbicara dengan tenang. Sebenarnya, baginya, badak lapis baja ini memang seperti itu. Di bawah kekuatan Ding Hai Shenzhen yang bagaikan gunung, tampaknya sangat mudah bagi saya untuk membasminya. Lin Nan, 18 poin. Skor ini memang bukan yang tertinggi bagi Lin Nan, tetapi merupakan awal yang baik. Terima kasih atas bantuanmu, saudaraku. Han Chu yang kekar juga bergegas berjalan mendekati Lin Nan. Seseorang yang dapat menyelamatkan mereka di saat bahaya seharusnya tidak mengambil tanda pengenal mereka. Terima kasih. Kau boleh mengambil token identitas ini. Aku tidak punya apapun untuk membalasmu. Tang Feiyan menundukkan kepalanya dengan malu-malu dan mengeluarkan token identitas di tangannya. Lin Nan meliriknya dengan tenang, lalu berkata dengan tenang sambil sedikit tidak puas, singkirkan saja, aku belum membutuhkannya. Wajah Tang Feiyan menjadi semakin merah, menyadari bahwa dia telah mengungkapkan perasaannya secara salah. Pada saat ini, Huanan dengan wajah muram, berjalan perlahan mendekat. Mengapa kau ingin mencuri binatang roh kami? Huanan, apa maksudmu? Tatapan Han Chu ke arah Huanan tidak lagi ramah seperti sebelumnya. Bagaimanapun, setiap orang memiliki masa-masa sulit. Tetapi Huanan ini mengabaikan Tang Feiyan ketika dia berada dalam waktu yang paling berbahaya. Jika Lin Nan tidak ada di sini hari ini, Tang Feiyan pasti sudah mati. Jadi, dia tidak ingin bersama orang-orang seperti itu lagi. Seseorang telah menyelamatkanmu, namun kamu tidak menghargainya, kamu malah menunjuk hidungnya dan menuduhnya mencuri hewan rohmu. Apakah kamu membesarkannya? Bisakah kamu membasmi badak lapis baja? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Tang Feiyan begitu marah hingga tubuhnya gemetar, dia menunjuk ke arah Huanan dan tidak bisa berkata apa-apa. Apa hakmu untuk merampok? Kami bertiga butuh waktu beberapa jam untuk melukai badak berlapis baja dengan serius, tapi kau baru saja merampasnya dengan tongkat sederhana. Apa maksudmu? Cina Selatan jelas-jelas mencoba mencampur adukan antara yang benar dan yang salah. Jika kita bertiga tidak melukainya dengan parah, menurutmu apakah dia bisa dengan mudah menyingkirkan badak berlapis baja? Mulut Huanan penuh dengan air liur, yang membuat orang merasa jijik. Wajah Tang Feiyan menjadi pucat karena marah. Kau bicara omong kosong. Kau berbohong kepada kami dan mengatakan bahwa kami akan membagi poin secara merata setelah kami membasmi badak berlapis baja, tapi bagaimana denganmu sekarang? Kau ingin aku mati agar kau bisa mengambil poin itu, dasar orang menyebalkan. Han Chu menatap Huanan dengan ekspresi tidak setuju. Orang ini membuatnya merasa sangat jijik. Huanan menatap dingin ke arah mereka bertiga, lalu terkekeh. Baiklah, sekarang apakah menurutmu aku bersedia membawamu bersamaku?
Bukankah karena menurutku kamu cantik dan kamu bisa bersenang-senang di sini di Gunung Qianduan? Tapi kamu bahkan tidak membiarkanku menyentuhmu. Jika kamu mati, siapa yang harus aku biarkan mati? Dan kau, Han Chu, apakah kau benar-benar berpikir bahwa tuan muda ini terkesan dengan kemampuanmu? Haha, itu konyol. Tuan muda ini berpikir bahwa kau berkulit tebal dan tangguh, dan kau hanya mengulur waktu untukku ketika aku dalam masalah. Anda, Han Chu sangat marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa Huanan yang anggun bisa menjadi orang yang begitu hina. Wajah Tang Feiyan menjadi semakin pucat. Kamu tidak tahu malu. Terserah apa katamu. Karena kita sudah saling mencabik wajah, aku tidak perlu mempermainkanmu lagi. Serahkan semua poinmu dan jangan paksa aku untuk melawanmu. Dan kau, Tang Feiyan, tidak peduli apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apa yang kau lakukan hari ini, tak peduli kau patuh atau tidak, aku akan membuatmu bahagia. Sambil berbicara, Huanan menjilati bibirnya dengan jahat, keserakahan tampak jelas di matanya. Tang Feiyan sangat ketakutan hingga tubuhnya gemetar, wajahnya sepucat salju. Dia meringkuk dan gemetar di samping Lin Nan, berharap bisa sedikit aman. Lin Nan melirik Huanan dengan tenang, dengan senyum aneh di matanya. Apa kau baik-baik saja? Aku sudah mengalahkan badak berlapis baja sampai mati dengan satu pukulan, dan kau masih berani menantangku. Siapa yang memberimu keberanian? Hah, hanya kamu. Huanan memang selalu jenius, dan tentu saja dia punya pemahamannya sendiri. Sayangnya, dia terlalu sombong dan berpikir bahwa jika dia tidak bisa melakukannya, orang lain pasti juga tidak bisa melakukannya. Jika kita tidak melukai badak lapis baja itu sebelumnya, apakah menurutmu kau bisa membasminya? Berhenti bicara omong kosong dan serahkan poinmu dengan cepat. Jangan memaksaku untuk membasmimu. Oh, kamu sangat sombong. Mendengar ini, Lin Nan malah tertawa, dan rasa dingin di hatinya mulai meningkat. Dia tidak menyangka akan ada orang yang tidak tahu malu seperti itu di dunia. Sungguh menjijikkan. Serahkan poinmu sekarang dan pergilah dari sini. Aku tidak akan mempersulitmu. Jika kau masih di sini dalam waktu 3 tarikan napas, kau akan menanggung sendiri akibatnya. Pada saat ini, Lin Nan juga merasa sedikit marah, dan suaranya sedikit dingin. Meskipun dia membasmi banyak orang, mereka bukanlah orang-orang yang memprovokasi dan ingin membasminya. Tetapi Huanan ini benar-benar membuatnya ingin membasminya. Apa kau mencoba menakut-nakutiku? Aku katakan padamu, tidak ada yang bisa pergi kecuali kau menyerahkan poinmu. Tatapan mata Huanan yang dingin dan berbisa menyapu semua orang. Wajah Han Chu berubah saat mendengar ini. Huanan adalah orang kuat di tahap tengah alam utusan suci. Meskipun pemuda ini baru saja membasmi badak lapis baja, apakah benar seperti yang dikatakan Huanan? Dia tidak yakin. 1 napas, 2 napas, tertawa. Energi sejati dalam tubuh Huanan tiba-tiba meledak, dan berpadu dengan darah di dadanya, wajahnya tampak sangat mengerikan, bagaikan ibel dari neraka. Rasa tertekan yang kuat memenuhi sekeliling, membuat orang-orang merasakan sensasi gemetar. Kalau tidak, berikan saja padanya. Ketakutan melintas di mata Han Chu. Siapa yang tahu kalau Lin Nan bisa mengalahkan Huanan? Jika dia kehilangan nyawanya, itu akan membuang-buang waktu, jadi dia mengambil tindakan. Baiklah, karena kamu keras kepala, pergilah ke neraka. Suara mendesing. Tiba-tiba, Huanan mengeluarkan suara rendah, lalu tiba-tiba berdiri, dan bergegas menuju Lin Nan dan 2 orang lainnya. Suasana menjadi tegang. Hanya karena pukulan ini, sebuah jurang segera muncul di tanah akibat angin dari tinju itu, dan rumput serta pepohonan tertiup ke belakang, yang cukup mengejutkan. 3 napas. Tertawa. Mata Lin Nan tiba-tiba terbuka. Sepasang mata itu dingin dan penuh pembasmian, tanpa jejak emosi, yang membuat orang merasa berdebar-debar dan bahkan lebih ketakutan. Dinghai Shenzhen di tangannya langsung terangkat, dan rune misterius itu memadatkan niat membasmi yang mengerikan. Angin dan awan berubah warna, dan bayangan tongkat yang tak terhitung jumlahnya berhamburan dari langit. Ini, jejak kengerian tiba-tiba melintas di mata Huanan, disertai sedikit kepanikan. Sungguh niat membasmi yang mengerikan. Ledakan. Dalam sekejap, sebelum mereka bertiga bisa bereaksi, Dinghai Shenzhen telah mengenai Huanan. Serangan ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada dampak yang ditimbulkan oleh badak berlapis baja. Suara mendesing. Bagaimana itu mungkin? Huanan bahkan tidak sempat mengucapkan sepatah kata pun sebelum dia terbang beberapa kaki jauhnya. Sementara di udara, dia menyemburkan darah, dadanya kolaps, dan sepasang mata ganasnya mulai tidak fokus, dengan ekspresi tidak mau dan putus asa. Ini, Han Chu juga mengira bahwa kemampuan Lin Nan membasmi badak berlapis baja hanya kebetulan saja, seperti yang dikatakan Huanan, namun kenyataan di tempat kejadian membuatnya tidak bisa berkata-kata. Begitu kuat, Huanan yang berada di tahap tengah alam utusan suci,
langsung terbasmi oleh satu gerakan Lin Nan. Seberapa mendominasikah ini? Pemandangan seperti itu pastinya mendatangkan guncangan yang amat dalam di hati Han Chu dan Tang Feiyan. Sesaat mereka berdua tertegun, tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Apakah ini kekuatan Lin Nan? Han Chu menelan ludah, tampak sedikit gelisah. Ketika dia menatap Lin Nan lagi, ada sedikit rasa kagum di matanya. Ini adalah rasa hormat bagi yang kuat. Dengan satu gerakan, dia langsung membasmi pria kuat di tahap tengah alam utusan suci. Hal itu juga membuatnya mulai khawatir tentang keselamatannya sendiri. Kakak, ini tanda pengenalku. Han Chu menatap Lin Nan dengan cemas, takut dia akan membasminya karena marah, dan ekspresinya sangat gelisah. Sudah kubilang jangan lakukan itu. Lin Nan mengerutkan kening, ada sedikit rasa tidak senang di hatinya. Dia menatap Tang Feiyan lagi dan menggelengkan kepalanya. Kalian berdua jaga diri baik-baik. Ia tidak terbiasa dengan kekaguman seperti itu dan merasa bahwa orang-orang di sana adalah orang asing satu sama lain, jadi ia berbalik dan pergi. Apakah kita melakukan sesuatu yang salah? Han Chu melirik jasad Huanan, lalu menatap kepergian Lin Nan yang tak peduli, dan berkata dengan nada khawatir. Kalau saja Lin Nan tidak marah, mereka berdua seharusnya mengikuti Lin Nan sekarang, daripada bersikap gugup seperti ini. Tang Feiyan juga sedikit gugup. Melihat Lin Nan berjalan pergi, dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Bagaimanapun juga, mereka menyakiti hati Lin Nan. Bukan kata-kata menjijikkan yang diucapkan Huanan, tapi tindakan dia dan Han Chu. Lin Nan menyelamatkan dua orang, dan tindakan mereka tidak diragukan lagi berarti bahwa Lin Nan bertindak seperti ini demi poin. Tiba-tiba, mata Han Chu berbinar. Kenapa kita tidak mengikutinya dari kejauhan saja? Dengan begitu, meskipun ada makhluk roh, kita akan lebih aman karena dia terus maju. Siapa bilang orang jujur? Itu berpikiran sederhana. Bukankah ini bukti terbaik? Tang Feiyan tidak banyak memikirkannya, dia hanya ingin menjelaskan, jadi dia hanya bisa mengangguk. Kedua sosok itu mengikuti Lin Nan dari kejauhan. Lin Nan, 28 poin. Lin Nan secara alami merasakan dua orang di belakangnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jika tidak ada yang memprovokasinya, dia tidak akan memprovokasi orang lain. Itulah prinsipnya. Tampaknya makhluk kecil itu masih mengikutinya, tetapi dia masih tidak dapat melihat dengan jelas penampilannya. Makhluk itu bergerak sangat cepat dan tampak sangat nakal, yang membuat Lin Nan sangat penasaran. Mengapa makhluk kecil ini suka mengikutiku? Setelah memikirkannya berulang kali, tidak ada alasan untuk itu, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, ada banyak binatang spiritual di Gunung Qianduan, dan binatang spiritual dapat ditemukan di mana-mana. Langit berbintang di malam hari sangat cerah, dengan nafas kuno, membuat orang merasa segar. Lin Nan menyalakan api unggun dan memanggang daging binatang roh itu. Aroma yang kuat tercium di udara, menggugah selera orang-orang. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar raungan binatang buas yang rendah dan keras dari kejauhan, membuat orang-orang merasakan ketakutan di dalam hati mereka. Bersamaan dengan raungan binatang buas itu, terjadilah getaran di bumi. Mungkin kamu mencium bau darah. Lin Nan bergumam. Secara alami tidak ada darah di tubuhnya, hanya darah binatang roh, dan dia terlalu malas untuk menyekanya. Dia tidak peduli. Ada jenius di level Saint King dalam ujian binatang roh ini, dan binatang roh level tertinggi paling banyak berada di level Saint King tengah. Mungkin ini hanya tahap awal Saint King, jadi dia tidak perlu terlalu peduli. Sekarang, dia memiliki Five Elements Battle Wings. Bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan binatang roh di level Saint King, dia dapat memastikan bahwa dia dapat meninggalkan tempat ini dengan aman. Binatang roh di tahap tengah alam utusan suci. Dengan persepsi Lin Nan yang kuat, dia secara alami dapat melihat dengan jelas jenis binatang roh itu dan juga merasakan wilayah kekuasaannya. Mengaum, api unggun itu tiba-tiba berhamburan akibat angin kencang, dan sesosok gelap muncul di depan Lin Nan. Itu adalah binatang raksasa dengan api di sekujur tubuhnya, dan aura ganas di matanya membuat orang merasakan jantung berdebar-debar. Ia menundukkan kepalanya, menatap Lin Nan, dan raungan rendah keluar dari tenggorokannya. Ada orang yang mencari kematian, dan ada pula binatang. Lin Nan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, menggigit sepotong daging binatang roh panggang, dan tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Suara mendesing. Binatang roh yang menyala-nyala itu tiba-tiba melompat. Tubuhnya sangat cepat, menarik seberkas cahaya dan bayangan yang terdiri dari kembang api di langit malam. Jika para jenius lain di tahap tengah Saint Envoy menemui kecepatan ini, mereka pasti akan panik. Akan tetapi, Lin Nan bukanlah utusan suci biasa di tahap tengah, jadi saat ini dia hanya tersenyum tipis. Ledakan. Dinghai Shenzhen menerjang ke arah binatang yang menyala-nyala itu bagaikan lautan yang mengamuk. Ledakan.
Kekuatan dahsyat itu seketika menyebabkan api berkobar di sekujur tubuh binatang raksasa itu, dan tampak seperti seluruh tempat terbakar, yang membuat orang-orang merasa sunyi. Pada saat ini, binatang api raksasa itu sudah tak bernyawa dan tidak bisa mati lagi. Lin Nan melirik daging binatang roh di tangannya. Binatang api ini terlahir dengan api, jadi tidak perlu dipanggang, kan? Sambil bergumam dia ragu-ragu. Tetapi apakah itu akan membakar mulutku? Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Lin Nan yang biasanya bersikap tenang, kalem, dan tidak mempedulikan apapun, akan memiliki sisi yang penuh konflik seperti itu. Lin Nan berjalan mendekat dan mengambil sepotong daging, yang memiliki bau darah yang kuat. Brengsek, mentah. Lin Nan menendangnya ke samping karena frustrasi dan melanjutkan memakan daging panggang di tangannya. Tiba-tiba, Lin Nan mengerutkan kening. Dia merasakan ada sosok yang baru saja muncul tak jauh darinya, namun seiring matinya binatang api raksasa itu, sosok itu malah pergi dengan cepat. Adegan ini membuatnya merasa sedikit terkejut. Mungkinkah dia mundur setelah melihat kekuatannya sendiri? Atau apakah ada yang mengikuti saya? Baru hari pertama, bagaimana ini bisa terjadi? Lin Nan sedikit bingung. Akan tetapi, dia tidak peduli dan tidak takut terhadap para jenius di tahap akhir Saint Envoy. Malam berlalu, dan masih belum ada kabar dari ketiga orang itu pada hari pertama. Lin Nan tentu saja tidak akan menyerah dalam pencarian. Hari berikutnya, hari ketiga, masih belum ada hasil, yang membuat Lin Nan sedikit khawatir. Leng Qingya belum pernah menunjukkan kekuatannya di depannya, tetapi tampaknya dia berada di tahap suci. Adapun di alam mana mereka berada, Lin Nan juga tidak tahu, dia hanya bisa menemukan mereka sesegera mungkin. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Nan menghindari beberapa binatang roh dengan persepsinya yang mengerikan, tetapi beberapa di antaranya sangat mengejutkan, mereka mampu menemukan Lin Nan dengan akurasi yang luar biasa. Dan setelah Lin Nan menembaknya hingga mati, akan selalu ada orang yang pergi. Tak perlu dikatakan lagi, hal ini membuat Lin Nan diam-diam waspada. Ini pasti rencana cadangan yang ditinggalkan oleh mantan musuh. Siapa ini? Sun Tang atau Zhao Yuanlang? Hanya mereka berdua yang bisa menimbulkan masalah di Gunung Qianduan. Itu pasti Zhao Yuanlang. Pada hari ketujuh, Lin Nan akhirnya menemukan perkemahan berkumpulnya para jenius di 4 kota, yaitu kota Beihuang, kota Fengyan, dan lain-lain. Sayangnya, dia masih belum melihat Leng Qingya, Lin Sueyao, dan Su Shaohan. Tentu saja, Sun Tang dan Zhao Yuanlang tidak termasuk di antara mereka. Hanya saja beberapa jenius lainnya tidak bersahabat dengan Lin Nan pada awalnya, tetapi tidak ada konflik sengit di antara mereka juga. Tentu saja, saat Lin Nan menunjukkan kekuatannya, semua orang menjadi tenang dan tidak berani lagi menggunakan trik. Itu Lin Nan, orang nomor 1 di konferensi pertukaran jenius. Bahkan Zhao Yuanlang hampir terbasmi olehnya. Begitu kuat. Lalu, apakah dia bisa berjalan-jalan di Gunung Qianduan? Itu tidak bisa dikatakan. Lagi pula, ada beberapa prajurit tingkat Saint King dan Saint Envoy yang berada di puncak tahap akhir dalam ujian binatang roh ini. Siapa yang berani berjalan menyamping? Itu benar. Mendengarkan diskusi orang-orang ini, Lin Nan tidak peduli sama sekali. Yang paling dia khawatirkan sekarang adalah Leng Qingya dan 3 orang lainnya. Hal-hal lain akan dibicarakan setelah menemukan ketiga orang ini. Lagi pula, dia datang ke sini bersamanya, dan dia bukan orang seperti Huanan. Lin Nan tampaknya punya firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Ledakan-ledakan-ledakan, suara keras yang mengguncang bumi mulai terdengar dari beberapa mil jauhnya. Suara besar itu bagaikan ombak besar yang menghantam tebing tinggi, menimbulkan suara yang amat menggetarkan. Yang terjadi selanjutnya adalah guncangan bumi dan suara pohon tumbang. Lin Nan terbangun oleh raungan pertama dari binatang itu. Dia segera mengaktifkan persepsinya yang kuat, dan setelah penyelidikan ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Kemudian, kawanan binatang buas mulai menyebar dari sisi lain gunung bagaikan air pasang, membuat orang-orang terkesiap. Semua orang di kubu jenius terbangun pada saat ini, dan beberapa dari mereka tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Sial, ini benar-benar gelombang monster. Kita celaka kali ini. Gelombang binatang buas, cepatlah lari. Melarikan diri. Di antara mereka ada seorang jenius yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat, tetapi dia tetap berusaha untuk tetap tenang dan berteriak keras. Ia langsung memimpin. Ia sangat cepat dan memimpin di depan, diikuti oleh beberapa orang di belakangnya. Bahkan dengan kekuatan Lin Nan, dia merasa sedikit takut. Saat kecepatannya meningkat, dia tidak memilih untuk ikut dengan orang banyak. Kalau sekarang kita ikut-ikutan orang banyak, kita pasti akan diserbu gerombolan binatang buas. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus berjalan sendiri. Namun saat Lin Nan berjalan ke arah lain,
kawanan binatang itu terbagi menjadi dua, dan kawanan lainnya langsung mengejar Lin Nan. Brengsek, pupil mata Lin Nan tiba-tiba mengecil, dan ekspresinya menjadi serius. Sepertinya mereka datang dengan persiapan. Kalau Lin Nan masih tidak dapat melihat bahwa gelombang binatang buas tengah mendatanginya saat ini, maka dia pasti bodoh. Dengan persepsinya yang kuat, dia akhirnya melihat beberapa sosok kabur muncul di balik gelombang binatang buas. Salah satu dari mereka memegang tulang aneh di tangannya, yang mengeluarkan suara merintih. Saat suara itu jatuh, mata para binatang roh dalam gelombang binatang itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan dipenuhi aura yang ganas. Mereka menyerbu ke arah Lin Feng dengan panik. Lin Nan, aku ingin tahu kemana kamu bisa lari. Tepat saat Lin Nan berlari beberapa mil jauhnya, sebuah suara dingin seperti ular berbisa tiba-tiba meraung dari balik gelombang binatang buas. Suara ini mengandung esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya, dan tentu saja dapat didengar dari jauh melalui suara kacau dari gelombang binatang. Itu suara Zhao Yuanlang. Sosok Lin Nan tiba-tiba berhenti. Dikejar oleh gelombang binatang buas telah memenuhi hatinya dengan amarah, dan sepertinya dia akan meledak kapan saja. Tertawa, dia tiba-tiba berhenti dan menatap tajam ke arah di belakangnya. Tampaknya ada sosok yang berdiri di sana juga. Itulah sosok Zhao Yuanlang. Di sampingnya, ada dua orang lainnya, termasuk pria yang memegang tulang binatang itu. Ledakan, Dinghai Shenzhen di tangan Lin Nan tiba-tiba memancarkan aura membasmi yang dahsyat. Aura membasmi tersebut bahkan membuat hati para makhluk roh dari gelombang binatang kecil ini bergetar hebat. Dalam sekejap mata, beberapa binatang roh yang ketakutan diinjak-injak menjadi tumpukan daging oleh binatang roh yang menyerbu dari belakang. Aku sudah mengampuni nyawamu sejak awal, tetapi kau masih menghantuiku. Baiklah, hari ini aku pasti akan membasmimu. Tatapan mata Lin Nan saat ini sedingin es, sedingin neraka, tanpa sedikit pun emosi. Desis, desis, desis. Saat Lin Nan mengayunkan Dinghai Shenzhen di tangannya, bayangan tongkat beterbangan di seluruh langit. Tekanan yang luar biasa menghancurkan beberapa binatang kecil yang lemah menjadi bubuk. Bang bang bang. Saat jarum Dewa Dinghai jatuh, aliran darah membubung ke langit. Dengan Lin Nan sebagai pusatnya, binatang buas yang besar dan berat yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba dipukul menjadi tumpukan daging oleh jarum Dewa Dinghai. Naik ke langit. Sangat kuat, pupil mata pemuda yang memegang tulang binatang itu tiba-tiba mengecil. Dia merasakan aura bahaya yang kuat dari Lin Nan. Kultivasinya hanya di tahap tengah alam Saint Envoy, tetapi dia hanya di level yang lebih tinggi. Jika bukan karena fakta bahwa dia bisa mengendalikan binatang roh, dia tidak akan dianggap serius. Hal ini dikarenakan daya serangnya yang terlalu rendah dan ia hanya dapat mengandalkan binatang roh untuk bertarung. Hal ini juga terkait dengan teknik yang ia praktikkan. Apa gunanya menjadi kuat? Dengan adanya Tuan Liu di sini, dia pasti akan mati hari ini. Zhao Yuanlang tersenyum muram. Minum. Lin Nan tiba-tiba meraung, dan sosoknya tiba-tiba bangkit. Meskipun dia tidak mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen, kecepatannya yang sangat cepat memungkinkannya berjalan di atas gelombang binatang buas seolah-olah itu adalah tanah datar. Ini, lelaki yang dipanggil Tuan ke-6 itu juga memperlihatkan ekspresi serius, tetapi kemudian menampakkan sedikit ekspresi jijik. Hanya saja kemampuan fisikku lebih baik. Lin Nan dipenuhi dengan niat membasmi pada saat ini. Zhao Yuanlang. Dengan raungan dan niat membasmi, seluruh tubuh Lin Nan berlumuran darah, seperti orang berdarah. Pengadilan kematian. Melihat Lin Nan tampak kehabisan tenaga, amarah dan kebencian Zhao Yuanlang yang telah lama ia tekan, tiba-tiba meledak. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Tertawa, energi sejati yang tak terbatas tiba-tiba meledak dari tubuh Zhao Yuanlang, dan tekanan yang mengerikan membuat binatang roh di bawahnya gemetar. Dia menghentakkan kakinya keras-keras, dan makhluk roh di bawahnya meledak menjadi tumpukan lumpur berdarah. Suara mendesing. Sosoknya tiba-tiba datang ke arah Lin Nan, dan kecepatannya yang mengerikan membuat ruang seakan meledak, menimbulkan suara yang sangat keras. Ledakan. Pukulannya langsung menimbulkan gelombang besar bagaikan lautan darah di tengah gelombang binatang buas yang ada di bawahnya. Binatang roh yang tak terhitung jumlahnya mati secara tragis di bawah tinjunya. Anda harus tahu bahwa inilah alasan mengapa dia ingin membasmi Lin Nan. Jika dia membidik gelombang binatang buas, dia mungkin telah membasmi lebih banyak lagi. Kau menantangku lagi dan lagi. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak berani membasmimu? Pada saat ini, hati Lin Nan dipenuhi dengan niat membasmi. Ledakan. Dinghai Shenzhen miliknya tiba-tiba memancarkan cahaya yang amat menyilaukan, mewarnai seluruh tempat itu menjadi kuning. Ledakan. Saat keduanya bertarung, gelombang binatang di bawah tiba-tiba pecah akibat kekuatan tumbukan yang dihasilkan oleh kedua orang ini. Pada saat ini, gelombang binatang buas yang mengerikan itu terbelah menjadi dua bagian seolah-olah kertas.
Tidak baik. Ekspresi lelaki yang disebut Tuan Keenam itu tiba-tiba berubah, dan dia melintas di depan mereka berdua. Energi sesungguhnya melonjak pada saat itu dan sebenarnya berada pada puncak tahap akhir Sein Envoy. Sayangnya, Guru Keenam datang terlambat, dan Ding Hai Shenzhen milik Lin Nan telah menghancurkan semua tulang Zhao Yuanlang. Zhao Yuanlang terjatuh ke tanah dengan mata terbuka, lalu diinjak-injak hingga menjadi tumpukan daging yang tak dapat dibedakan oleh gelombang binatang buas yang gila itu. Guru Keenam memaksa dirinya untuk menahan rasa terkejut dan kaget di dalam hatinya, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Zhao Yuanlang, yang berada di level yang sama dengannya, dapat langsung terbasmi olehnya dalam satu gerakan. Jika dia tumbuh ke levelku, bukankah aku tidak akan dapat mengalahkannya, atau bahkan terbasmi olehnya? Ketika dia memikirkan hal ini, sedikit rasa takut timbul dalam hatinya. Ini adalah perasaan yang belum pernah dialaminya sebelumnya, dan ini membuatnya sedikit khawatir. Pada saat ini, Guru Liu telah membuat penilaian dalam hatinya. Anak ini tidak bisa ditahan. Guru Keenam belum pernah merasakan emosi semacam ini sebelumnya, dan tiba-tiba sedikit rasa dingin melintas di matanya. Tertawa, energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba mulai melonjak seperti air, dan bahkan Lin Nan merasa sedikit tidak nyaman dengan tekanannya sejenak. Ada cahaya hijau samar di sekujur tubuhnya, dan dia muncul di depan Lin Nan dalam sekejap seperti hantu. Ledakan. Ketika pukulan ini dilakukan, seluruh ruang tampak bergerak. Tampaknya ada pusaran di atas tinjunya, dan energi sejati antara langit dan bumi berkumpul menuju tinjunya. Kekuatan pada saat itu membuat mata Lin Nan tiba-tiba menyusut, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Sebenarnya, kekhawatiran Tuan Keenam tentang balas dendam Lin Nan adalah hal yang sekunder. Yang paling penting adalah Lin Nan benar-benar berani membasmi orangnya di depannya. Bagaimana dengan mukanya? Dia adalah seorang pendekar kuat di puncak alam utusan suci akhir, tapi dia malah ditampar wajahnya oleh Lin Nan. Mau bagaimana lagi? Satu-satunya pilihan adalah membasminya. Mati. Ledakan. Lin Nan juga menggunakan Ding Hai Shenzhen di tangannya tanpa ragu-ragu. Dia tidak menggunakan pedang Xuan Yuan di tubuhnya. Dia tidak akan menggunakannya dengan mudah kecuali benar-benar diperlukan. Itu adalah kartu truf terbesarnya, dan dia tidak akan menggunakannya kecuali jika itu masalah hidup dan mati. Niat membasmi yang kuat memenuhi sekelilingnya, dan angin kencang tak berujung bertiup ke segala arah. Pada saat kontak itu, lengan kanan Liu Ye tiba-tiba terasa mati rasa dan dia tidak bisa bergerak. Seluruh tangan kanannya berlumuran darah merah terang, yang membuatnya sangat marah. Di sisi lain, Lin Nan bahkan lebih buruk. Ia muntah darah, nafasnya menjadi lemah, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar dan mendarat jauh. Meskipun Lin Nan terluka, dia segera berdiri. Kau sungguh menakjubkan. Kau dua alam di belakangku, tetapi kau tetap tidak bisa membasmiku. Aku sangat mengagumimu. Aku akan kembali untuk meminta saranmu dalam beberapa hari. Tertawa, Lin Nan berteriak dingin, dan dalam sekejap dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kejauhan. Pada saat ini, dia mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen dan berteleportasi menjauh dari sini. Meskipun dia terdengar sangat tangguh dalam beberapa kata tadi, Lin Nan tahu bahwa tubuhnya masih terluka parah. Dia tinggal selangkah lagi untuk memasuki tahap akhir Sein Envoy. Kalau hari ini stadium akhir, yang meninggal pasti orang itu. Dalam perjalanan, Lin Nan memuntahkan beberapa suap darah dan tampak sedikit lesu. Dia menyimpan Ding Hai Shenzhen, merapikan jubah tau miliknya yang berlumuran darah, berganti pakaian bersih, dan kemudian duduk bersila untuk beristirahat dan memulihkan luka-lukanya. Dengan adanya Five Elements War Wings di sini, akan menjadi angan-angan belaka bagimu untuk bisa menyusulku. Setelah 1 jam, Lin Nan membuka matanya. Cederanya telah sembuh, tetapi masih terasa dampaknya. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba menemukan bubuk biru di tanah. Ini, jumlah bubuk birunya sangat sedikit, tetapi memancarkan energi spiritual yang kuat, seolah-olah bubuk itu adalah sejenis ramuan ajaib, yang membuat orang merasa sangat nyaman. Lin Nan mengangkat tangannya dan menciumnya, dan secara intuitif merasakan bahwa luka di sekujur tubuhnya tampaknya sudah jauh lebih baik. Sungguh efek pengobatan yang kuat. Bahkan lebih kuat dari pil biasa. Mata Lin Nan tiba-tiba berbinar. Ini hanyalah bubuk yang jatuh dari ramuan itu, tetapi mengandung energi spiritual yang sangat murni. Jika itu adalah bentuk asli dari ramuan tersebut, ia tidak hanya dapat menyembuhkan luka seseorang, tetapi bahkan dapat memungkinkan seseorang memasuki tahap akhir alam utusan suci. Lin Nan sudah tahu dari Su Shaohan sebelumnya bahwa di pegunungan Qianduan, tidak hanya terdapat banyak sekali binatang spiritual, tetapi juga banyak sekali obat-obatan spiritual, yang mana hal tersebut sangatlah aneh. Meskipun beberapa orang mendapatkan beberapa ramuan darinya setiap tahun, khasiat obatnya tidak terlalu kuat. Kudengar beberapa ramuan di sini dapat membuat orang melompat ke alam yang lebih tinggi dalam 1 langkah, yang bahkan tak tertandingi oleh pil Sanwang.
Tentu saja, itu hanya rumor dan tidak dapat dipastikan kebenarannya. Namun, memang ada orang di sini yang telah memperoleh ramuan. Setelah meminumnya, esensi sejati mereka meningkat pesat dan alam mereka meningkat pesat. Ada banyak cerita tentang seseorang yang awalnya hanya seorang murid dari sebuah keluarga kecil, tetapi setelah meminum ramuan, ia berhasil masuk ke Sekte Yutian dan menjadi seorang jenius di generasinya. Sepertinya ada ramuan legendaris di sini. Ekspresi Lin Nan langsung menjadi gembira. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk dapat meningkatkan wilayahnya sendiri. Lin Nan diam-diam menyembunyikan sosoknya dan mencari jejak bubuk biru itu. Benar saja, bubuk itu tampaknya menuju ke satu arah. Mungkinkah ramuan itu dapat dipindahkan? Lin Nan agak bingung, tetapi dalam hatinya dia tidak punya jawaban, jadi dia hanya bisa meneruskan pencariannya. Setelah mencari selama 2 jam, Lin Nan akhirnya sampai di sebuah lembah. Dia menutupi semua bubuk biru di sepanjang jalan, dan jika dia tidak berbaring di tanah, tidak akan ada yang menemukannya. Pada saat ini, Lin Nan menggunakan persepsinya yang mengerikan untuk merasakan semua ini dengan hati-hati. Sepertinya ada banyak sekali makhluk roh di lembah ini. Bahkan ada makhluk roh yang kuat di alam utusan suci akhir, atau di puncak alam utusan suci akhir. Ada sedikit kesungguhan di mata Lin Nan, tetapi tidak ada tanda-tanda ketakutan. Matanya tiba-tiba berbinar. Kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Jika aku bisa mendapatkan ramuan ajaib ini, itu tidak hanya akan menyembuhkan luka-lukaku, tetapi juga memungkinkan aku mencapai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Lin Nan bergumam sendiri dan terjatuh, sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika muncul kembali, dia sudah berada di depan lapisan dinding gunung lainnya, dan masuk ke lembah seperti ular roh. Tidak ada jejak manusia di sini, dan tampaknya belum ada seorang pun yang datang ke sini. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang mendarat di sini ketika mereka memasuki gerbang kekacauan. Mungkinkah Sekte Yutian juga belum menemukan tempat ini? Lin Nan merasa ide ini tidak mungkin. Karena pegunungan Qianduan adalah tempat di mana binatang roh diuji, Sekte Yutian tentu saja sangat mengenalnya. Satu-satunya kemungkinan adalah Sekte Yutian tidak mendirikan tempat pendaratan di sini. Tidak lama setelah memasuki lembah, Lin Nan bertemu dengan beberapa binatang roh lemah satu demi satu, tetapi dia membasmi mereka semua dengan sangat cepat sebelum mereka sempat bereaksi. Saat kami terus bergerak maju, makhluk-makhluk spiritual yang kami temui menjadi semakin besar dan wilayah kekuasaan mereka mulai meluas. Namun, bagi Lin Nan, selama binatang roh itu belum berada di puncak tahap utusan suci akhir, dia bisa membasminya dengan satu gerakan. Dia hanya berharap bahwa dia tidak akan menghadapi sejumlah besar binatang roh, sehingga dia bisa dapat memasuki lembah dengan aman. Pada saat ini, persepsi mengerikan Lin Nan tiba-tiba terungkap bahwa sekelompok orang muncul di tebing lain dan tampaknya hendak memasuki lembah. Dia segera bersembunyi. Pada saat inilah Lin Nan akhirnya melihat penampakan binatang roh di lembah, yang ternyata seperti orang pendek. Namun, ada bunga-bunga kecil berwarna biru muda di kepala mereka, yang sangat menawan dan menggoda, dan membuat orang merasakan aroma obat aneh yang berasal dari bunga biru tersebut. Ini agak merepotkan. Lin Nan mengerutkan kening dan menatap sekelompok binatang roh aneh itu, matanya penuh dengan pikiran. Bagaimana caranya kamu menyingkirkan bunga-bunga biru kecil ini dari kepala mereka? Untuk sesaat, Lin Nan berada dalam dilema. Kita tidak mungkin seberuntung itu, kan? Kita akan bertemu dengan orang barbar di level Saint King. Ada 3 pria dan 1 wanita, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius. Kekuatan mereka yang mengerikan dapat dilihat dari aura samar yang terpancar dari mereka. Apakah ini manusia liar? Salah satu pemuda bertanya dengan ragu. Yah, para Savage memiliki bunga biru di kepala mereka, tetapi setelah mencapai alam Saint King, bunga-bunga itu akan jatuh dan diabadikan di gua-gua mereka sendiri. Bunga-bunga itu adalah harta karun paling berharga dari para Savage. Wanita itu tidak cantik, tetapi nada suaranya selembut bunga anggrek yang tumbuh menyendiri di lembah, dan sangat sedap didengar. Savage adalah makhluk roh yang sangat ganas dan mendominasi. Tidak hanya energinya yang mengerikan, kekuatan fisiknya juga sangat kuat, terutama banyaknya bunga biru di kepalanya, yang merupakan harta karun. Tidak hanya dapat meningkatkan wilayah kekuasaan Anda dan menyembuhkan luka, tetapi juga dapat membuat energi sejati Anda melonjak drastis, yang mana sangatlah ajaib. Bunga biru di atas kepala orang barbar biasa sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di level Saint, dan bagi orang barbar level tinggi, bunga ini berguna bagi orang kuat di level Saint Envoy. Meskipun tidak mungkin untuk meningkatkan wilayah Anda dalam sekejap, Anda masih dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Inilah yang diimpikan semua orang. Aku tidak menyangka ada orang barbar di pegunungan Qianduan. Sepertinya Sekte Yutian sangat tersembunyi. Tapi ini adalah tawaran yang menguntungkan bagi kita. Aku hanya tidak tahu apakah bunga liar tingkat Raja Suci telah diambil oleh Sekte Yutian.
Seharusnya tidak. Waktu yang dibutuhkan orang barbar untuk menerobos wilayah tidak pasti. Jika Sekte Yutian ingin mengambilnya, mereka tidak bisa menunggu di sini sepanjang waktu. Mungkin masih ada di gua itu. Kami akan bertindak sesuai situasi dan mengambilnya. Itu saja. Pada saat itu, kita bisa merajalela di Tousan Broken Mountains tanpa rasa khawatir. Lin Nan menyembunyikan tubuhnya dan menunggu dengan tenang keempat orang itu beraksi. Ia menunduk dan mengamati setiap gerakan orang-orang liar di lembah itu. Orang-orang barbar dalam kelompok 3 atau 5 orang tidak melakukan apa-apa, tampak malas dan puas. Di sebelahnya ada panggung batu giok berisi bubuk biru muda seperti pasir halus, dengan aroma obat yang kuat. Ketika saya menciumnya dari jauh, energi sejati dalam tubuh saya mulai melonjak hebat. Itulah masalahnya. Lin Nan tidak tahu bahwa bunga buas akan jatuh di tingkat Raja Suci, dan tujuannya adalah untuk mengumpulkan bubuk biru muda ini. Itu bubuk bunga Savage. Kita harus memikirkan cara untuk memancing para Savage ini pergi, atau bahkan memancing para Savage yang lebih kuat di antara mereka, sebelum kita bisa memulai. Baiklah, kalau begitu, saudara ketiga dan aku akan membawa orang-orang barbar ini pergi, dan kalian berdua akan masuk dan menggeledah gua, lalu mengambil bubuk mesiu. Setelah itu, kita akan bertemu lagi di perkemahan. Saat ini, sudah ada beberapa kubu yang muncul. Mereka semua adalah orang-orang yang saling mengenal. Mereka membentuk tim dan mulai mengumpulkan poin. Kalau begitu kau harus berhati-hati, dia mungkin seorang barbar di level Raja Suci. Tidak apa-apa, sekalipun aku tidak bisa mengalahkannya, dia tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Salah satu pemuda jangkung sangat percaya diri. Kerajaannya berada di puncak mendiang utusan suci, jadi dia yakin untuk mengatakan ini. Sebelum dia selesai berbicara, pemuda jangkung itu tiba-tiba mendarat dari tebing dengan suara keras. Mungkinkah ini merupakan usaha untuk mengusir Five Elements War Wings dari sini? Tetapi ketika melihat bunga liar besar di belakangnya, dia merasa enggan. Kalau kali ini aku pergi, takutnya aku salah ya. Bubuk bunga manusia liar biasa dapat memiliki efek yang luar biasa. Jika aku bisa mendapatkan bunga manusia liar ini, alamku pasti akan mencapai alam Raja Suci, atau bahkan lebih tinggi. Dia tidak mau pergi seperti ini. Panggilan, Lin Nan menarik napas dalam-dalam. Dinghai Shenzhen dapat muncul kapan saja, tetapi dia tidak yakin apakah dia dapat menahan serangan manusia liar di alam Raja Suci sebelum menangkap bunga manusia liar. Saya tidak berada di kelompok yang sama dengan keempat orang itu. Saya hanya ingin meningkatkan kultivasi saya sendiri. Lin Nan berbicara dengan tenang. Dia tidak tahu apakah orang barbar di level Saint King ini bisa memahaminya. Mengaum. Dikatakan bahwa binatang buas spiritual dengan bentuk tubuh yang mirip dengan manusia adalah yang paling mirip manusia dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat pada manusia. Raungan manusia liar ini jelas tidak mengandung kebencian yang baru saja dimilikinya. Orang barbar di tingkat Raja Suci ini melirik ke platform batu kosong di luar. Tampaknya ia ingin berkomunikasi dengan Lin Nan. Meskipun tidak lagi memiliki niat jahat, ia masih sangat waspada. Tampaknya ia bertanya mengapa ia mengambil obat suci klan kami. Meskipun Lin Nan tidak bisa mendengarnya, dia bisa melihat sedikit rasa pahit di sudut mulutnya. Aku bisa memberikan semuanya, tapi bisakah kau memberiku sebagian? Aku juga terluka. Lin Nan tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan dirinya tawar-menawar dengan binatang roh. Hanya dia yang bisa memahami senyum pahit di wajahnya. Tanpa diduga, orang barbar di tingkat Raja Suci benar-benar mengangguk. Orang-orang barbar ini tampaknya tidak terlalu kejam. Selama Anda menyerahkan mereka, mereka akan baik-baik saja. Meskipun mereka adalah binatang spiritual, mereka juga merupakan sejenis kehidupan. Dalam hal ini, Lin Nan awalnya salah. Jika dia mulai membasmi orang, belum lagi apakah dia bisa kembali hidup-hidup, dia akan merasa sedikit malu. Suara mendesing. Jadi dia membalikkan tangannya, mengeluarkan kotak giok dari cincin lingin, dan menyerahkannya kepada manusia liar di alam Raja Suci. Seketika, orang barbar di alam Raja Suci itu memeriksa bubuk herbal di dalamnya, dan berteriak pada Lin Nan 2 kali dengan sangat ramah, seolah berkata, kamu boleh pergi. Kemudian orang barbar tingkat Raja Suci itu menghindar dan memberi isyarat kepada Lin Nan untuk keluar. Meskipun Lin Nan waspada, dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi dan harus keluar. Sungguh menyedihkan bekerja keras tetapi tidak mendapat hasil apapun. Dan tepat ketika Lin Nan keluar dari gua, mengaum. Raungan yang dahsyat tiba-tiba terdengar, bercampur getaran yang menjadi melengking karena rasa sakit luar biasa yang dideritanya. Ini adalah manusia liar lain di tingkat Saint King. Pada saat ini, ada luka pedang yang mengerikan di perut pria liar ini. Tidak hanya itu, daging di sekitar luka telah berubah warna, seolah-olah telah diracuni. Warnanya hitam, dan darah telah mengalir kemana-mana di atas tanah.
Orang barbar di tingkat Raja Suci ini dibawa kembali oleh dua orang pria barbar lainnya, dan tampak sangat menyedihkan. Dan ketika kedua pria liar itu melihat Lin Nan, mengaum, dia meraung marah dan menerkam ke arah Lin Nan, tangannya yang ganas seakan-akan ingin mencabik-cabik Lin Nan. Mata kelompok barbar lainnya juga memancarkan cahaya berdarah, yang tampak sangat berdarah, seolah-olah mereka ingin memakan Lin Nan. Keracunan, mata Lin Nan tiba-tiba berbinar. Ini adalah kesempatan yang sangat baik baginya. Tidak ada kesempatan yang lebih baik dari ini. Suara mendesing. Sosok Lin Nan menghilang dalam sekejap, lalu muncul di hadapan lelaki liar yang telah kehilangan akal sehatnya dan tergeletak tak bergerak di tanah. Mengaum, mengaum, mengaum. Kedua orang barbar itu kehilangan sasaran dan melihat Lin Nan berdiri di depan raja mereka, dan mereka meraung marah. Aku harap aku bisa mencabik-cabik Lin Nan. Orang barbar alam Raja Suci yang sebelumnya sangat baik padanya juga meraung dengan marah, menyebabkan orang barbar kecil lain di sekitarnya menangis. Dalam sekejap, semua mata orang-orang barbar tertuju pada sosok Lin Nan, dan mereka hendak menerkamnya. Namun, Lin Nan dengan tenang mencengkeram leher lelaki di alam Raja Suci itu. Hanya mengatakannya dengan ringan, satu langkah lagi dan dia akan mati. Dalam sekejap, semua orang barbar berhenti. Saat Lin Nan selesai berbicara, semua orang barbar tidak dapat menahan diri untuk berhenti. Mereka bisa memahami perkataan Lin Nan, dan mata merah mereka dipenuhi dengan niat membasmi yang ganas. Jika sesuatu terjadi pada raja mereka, mereka pasti akan mencabik-cabik pria di depan mereka. Mengaum, orang barbar yang sebelumnya berada di level Saint King tampaknya marah pada ketidakkonsistenan Lin Nan. Niat membasmi di matanya telah terkondensasi hingga ekstrim, dan tampaknya dia akan meledak kapan saja. Kulit kepala Lin Nan terasa geli saat melihat orang-orang barbar ini, tetapi dia tetap memilih untuk melakukannya. Itu adalah tingkat kultivasinya sendiri, itu adalah wilayahnya sendiri. Itu tangga menuju Sekte Yutian. Bagaimana Lin Nan bisa menyerahkannya begitu mudah? Semuanya, minggir. Jika kau tidak mundur, aku akan membasmi pemimpinmu sekarang. Ada pula niat membasmi dalam nada bicara Lin Nan, yang membuat orang-orang barbar ini tidak berani melawan dan hanya bisa memilih mundur. Kemarahan di mata orang barbar tingkat Raja Suci itu hendak meledak. Lin Nan juga tersenyum pahit. Dia ingin menyelamatkan orang biadab yang berada di level Saint King ini, tetapi jika dia mengatakan ingin menyelamatkannya, apakah orang-orang biadab ini akan mempercayainya? Aku bahkan tidak mempercayainya. Dia hanya bisa mengintimidasi orang-orang barbar itu agar mundur, memberinya kesempatan untuk tampil. Suara mendesing. Melihat para barbar lainnya mundur, para barbar yang tersisa di alam Raja Suci menatap lekat-lekat pergerakan Lin Nan. Namun mereka hanya melihat bayangan samar, yang langsung menepuk perut raja mereka beberapa kali. Seketika, Lin Nan dengan sangat cepat memasukkan pil ke dalam mulut Raja Suci yang sudah lemah dan tak berdaya. Apakah detoksifikasi masih menjadi tugas yang sulit bagi Lin Nan? Pil detoksifikasinya begitu kuat, bagaimana mungkin tidak efektif? Namun orang-orang di hutan belantara tidak dapat melihat dengan jelas apa yang dimasukkan Lin Nan ke dalam mulut raja mereka, belum lagi manusia di hadapan mereka baru saja memukul raja mereka. Tiba-tiba, mengaum, mengaum, mengaum. Raungan terdengar beruntun, dan semua orang barbar menyerbu dalam sekejap, mencoba mencabik-cabik Lin Nan. Sosok demi sosok bergegas mendekat, dan tekanan kuat itu membuat kulit kepala Lin Nan mati rasa. Meskipun dia bisa membasmi banyak orang barbar, dia tidak ingin membasmi mereka sama sekali. Suara mendesing. Jadi Lin Nan hanya bisa berlari cepat mengelilingi lembah. Di belakangnya ada ratusan orang liar yang mengejar dan menghalanginya, dan raungan besar mereka bergema di seluruh lembah. Mereka marah, karena raja mereka sedang sekarat. Bahkan orang biadab yang berada di tingkat Raja Suci pun berlari menghampiri orang biadab itu dan mencengkeram tubuhnya, dengan air mata kesedihan yang sudah mengalir di matanya. Lebih cepat, mengapa efek obat ini begitu lambat? Lin Nan hanya merasa waktu berlalu terlalu lambat. Ada sosok-sosok manusia liar di belakangnya. Untungnya, Lin Nan sangat cepat dan orang-orang liar ini memiliki kecepatan yang sama dengannya. Kalau tidak, dia tidak punya pilihan selain menggunakan sayap pertempuran 5 elemen untuk melarikan diri. Mengaum. Pada saat ini, dua suara gemuruh besar terdengar, dan kemudian sebuah sosok tiba-tiba menghentikan Lin Nan dari belakang. 1700.